Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para profesor, para doktor, para pengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya bernama Ulil Amri, kelas 3 PAI PPG Batch 3, akan menampilkan video pembelajaran 3 pada bulan Desember. Selamat menyaksikan, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa dan membaca sholawat Nabi. Ya, silakan. Mungkin oleh ketua kelas atau yang mewakilnya. Ya, dengarkan. Dulu siapa? Ada salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa awaliha wa aliyatihi wa abnai wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Selesai. Baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan terlebih dahulu memeriksa pakaian dan perlengkapan kalian. Karena kedisiplinan dalam belajar, silakan bagi yang bajunya masih keluar dimasukkan. Baiklah, belum masuk kepada materi, Bapak akan terlebih dahulu memberikan motivasi semangat untuk belajar, yaitu dengan cara ketuk PPK dan salam PPK. Ketuk PPK, Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. baik, luar biasa. Dilanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK, cerdas, Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, anak-anak, PPK itu adalah pendidikan penguatan karakter yang dituntut oleh pendidikan nasional Indonesia untuk memotivasi dan inovasi siswa untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Yang izin dan tidak hadir pada hari ini, ketua kelas silakan, ada dalam program yang izin. Siap yang izin ada dua. Selanjutnya apresiasi, yaitu kalian harus mengingat materi yang sudah saya sampaikan kepada kalian pada minggu kemarin, yaitu tentang hari kiamat. Kepada hari akhir itu pengertiannya apa? Siapa yang bisa menjawab? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hari akhir. Hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat, yaitu hari di mana terjadinya guncangan bumi atau kehancuran bumi yang amat besar. Bisa juga diartikan sebagai akhir dari bumi. Untuk dalil yang saya dapatkan tentang hari kiamat ini terdapat di Al-Quran, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 dan surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Ya, apa kaitannya materi tentang beriman kepada hari akhir
dengan materi yang sekarang yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah. Kaitannya adalah kematian merupakan kiamat kecil. Kematian itu termasuk ke dalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Seseorang itu tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan meninggal dunia, sebab itu merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak bisa lagi diubahnya bagaimanapun caranya. Alhamdulillah, tepuk tangannya. Dengan materi yang sekarang sangat berkaitan, yaitu adanya takdir yang tidak bisa dirubah-rubah oleh Allah, oleh manusia, yaitu takdir kubra, yaitu tentang kematian. Bagus sekali. Bagaimana sebenarnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaitkan dengan takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik. Materi hari ini adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penilaian dari pembelajaran pendidikan agama Islam adalah dengan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Di mana Bapak mengambil nilai 3 tersebut, yaitu di proses pembelajaran dalam mengerjakan LKPD. Yang Anda ketahui tentang takdir, boleh kalian menjawab salah satu. Apa? Ya, kalau bisa buka. Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena dan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di bulan masa depan. Tepat dan bagus itu tangan. Kemudian yang kedua, siswa dan siswi dapat menjelaskan hubungan antara qada dan qadar Allah dengan ikhtiar, kemudian tawakal dan doa. Ya, kemudian yang ketiga, siswa dan siswi mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu mengamati gambar dan video yang akan ditayangkan di PPT kali ini. Nah, kita harus bisa mencermati apa sih dengan video ini. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gambar pertama ini adalah 2 insan manusia yang berbeda ekonominya, yang satu kaya, yang satu miskin. Apa maksud dari tayangan ini? Nanti kalian bisa menjawab di kelompok masing-masing. Kemudian gambar yang kelima adalah orang yang bekerja keras di perusahaan. Kemudian tayangan yang keenam adalah orang yang sukses bekerja di kantor. Baik. Yang Anda simak, yang Anda lihat tadi contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara qada dan qadar Allah apa? Salah satunya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan bisa dibaca. Muhammad Fadli Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya jika kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan menerima pula dengan qadar, ketentuan baik dan buruk. Surah Al-Bukhari. Baik, itu adalah hadis sahih dari Bukhari Muslim bahwasanya dalil tentang
beriman kepada Allah dan qadar Allah. Adapun harokatnya adalah antu'minu billah, ya, wa malaikatihi antum, itu barisnya. Baik, kita lanjutkan. Ilmu bro, tidak bisa manusia menciptakan, tidak bisa manusia merubah kecuali Allah yang merubah. Kemudian qadar, siapa yang bisa? Ashari, ya. Contoh qadar adalah kita sekarang telah menatap bumi sebagai perwujudan daripada Allah. Iya, bagus. Sebagai perwujudan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memanfaatkan hasil bumi dengan sebaik-baiknya untuk memakmurkan manusia yang ada di muka bumi. Baik, sesuai dengan namanya bagus, Muhammad Ashar, anak laki-laki yang terpuji, dan al-qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan takdir, ikhtiar, doa dan tawakal. Kita lihat renungan dan lagu Islami berikut ini. Ya, kita lihat. Semuanya cepat berlalu, asal balik kisah sungguh. Jangan jatuh dan berusaha, selalu berdoa, lanjutkan bersujud. Insya Allah semua akan terwujud. Kemudian hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah. Yang pertama adalah banyak kita bersyukur dan bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Baik anak-anak, untuk lebih lengkap dalam proses pembelajaran ini, kalian diwajibkan untuk mengerjakan tugas LKPD. Nah, sebelum mengerjakan tugas LKPD, Bapak akan terlebih dahulu membagi ke dalam 3 kelompok. Kelompoknya berdasarkan urutan 1, 2, 3. Yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3. Seandainya yang lebih masuk ke dalam kelompok 3. Bapak mulai sekarang ya. 1, itu 2, 3. Kelompok 1 yang akan diwakili oleh Ilham Musani. Kelompok yang kedua adalah Muhammad Ashari. Kelompok yang ketiga adalah Muhammad Rizki Saputra, dan wakilnya Ilham Hidayat. Kelompok pertama akan menjawab tentang apa pendapat Anda setelah melihat tayangan gambar yang sudah ditayangkan tadi. Kelompok kedua menjawab tentang bagaimana tanda-tanda penghayatan tentang beriman kepada Allah dan qadar Allah. Kelompok yang ketiga menjelaskan tentang hikmah beriman kepada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akan memberikan waktu sekitar 6 menit untuk kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Masing-masing ketua kelompok nanti akan mempresentasikan jawabannya. Silakan. Kita lihat presentasi daripada kelompok 1 atas nama Ilham Ihsani dengan anggota Muhammad Fadli dan Bayu Saputra. Baiklah, di sini saya sebagai ketua kelompok, Ya. di sini saya akan menjawab dari gambar yang saya amati dari LKPD ini. Ya. Untuk gambar pertama, di sini terdapat gambar orang ketika meninggal, Ya. dan itu termasuk dalam takdir mubrom. Itu takdir yang tidak yang sudah ditetapkan Allah. Dan gambar kedua terdapat sekumpulan planet-planet yang termasuk dalam takdir mubrom, yang takdir yang sudah ditetapkan Allah. Dan gambar ketiga, di sini terdapat perbedaan
Dan gambar ketiga di sini terdapat dua gambar, yaitu orang kaya dan orang miskin. Dan untuk gambar ketiga ini merupakan takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa dirubah, dari miskin bisa jadi kaya, dan dari yang bodoh bisa berubah menjadi orang yang pintar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk tangannya. Nomor ketiga. Saya dari kelompok 3 akan menjawab tentang hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qadar dan qadar Allah Taala adalah mendorong agar pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Berarti kesimpulannya adalah dengan adanya qada dan qadar Allah, kita tidak boleh menyerah dalam memperjuangkan, kita harus semangat optimis, ya, agar bagaimana caranya kita harus berhasil dengan cara berusaha, kemudian berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus jawabannya. Baik, anak-anak, adapun kesimpulan pada pembelajaran kodok dan qadar ini adalah yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi kepada makhluknya. Itu adalah pengertian beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan qada dan qadar Allah dengan takdir, ikhtiar dan doa dan tawakal. Yang pertama adalah qadar adalah perwujudan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bahasa kitanya sehari-hari takdir. Jadi qadar itu takdir Allah Subhanahu wa taala, maka saling berhubungan. Baik, kemudian kesimpulan takdir itu terbagi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir kubro. Takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah-ubah, contohnya adalah kemakmuran, kemudian kesehatan, kemudian kecerdasan, kemudian tinggi ilmunya seorang itu contoh adalah takdir anak. Sedangkan takdir kubro yaitu lahir dan meninggalnya manusia di muka bumi, kemudian kedua bencana alam, ya longsor, ya meletus dan lainnya sebagainya. Siswa dan siswi sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali, tapi Bapak akan memberikan tugas, nanti akan memberikan tugas lewat WhatsApp ataupun Classroom yang sudah Bapak buat di rumah, akan segera di-share ke grup kalian. Untuk mengakhiri kegiatan ini agar kita berkah, ya, dan kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mari kita tutup dengan istighfar dan membaca. Mari kita berdoa sama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni segala dosa. Ya Allah, dengan syukur kepada Allah telah melaksanakan proses pembelajaran dengan sehat walafiat dengan ucapan alhamdulillah. Demikian adalah Allah iyyakum ajmain. Semoga Allah memberikan kita jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.